Berarti minggu ini kita bahas materi apa? Oke, sebentar ini. Taksonomi, Pak. Taksonomi ya. Ini agak, sebentar saya konfirmasi dulu ya. Karena kalau kita mengacu pada RPS, di sub-bahan kajian pokok kan kita ngomongin taksonomi. Nah, itu sebenarnya ada beberapa hal yang akan dibagi. Sebentar. Oke. Cuman kalau kita bahas di RPS-nya per harinya ini agak sedikit beda ya. Oh, karena ini terlewat ini. Kalau berdasarkan RPS di akhir, itu kita harusnya habis reliabilitas itu kita eh, ini sebentar ya. Saya cek yang ini dulu deh. Oke, berarti kelompok hari ini mempersiapkan yang taksonomi saja ya. Betul, Pak. Oke. Em, oke. Ya, oke kita mulai saja. Kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang taksonomi Bloom ya. Taksonomi Bloom yang di dalamnya nanti kita akan melihat bagaimana posisi taksonomi itu digunakan di dalam suatu penelitian dan bagaimana taksonomi itu dasar dari taksonomi ya yang dipakai di Indonesia. Baik, silakan untuk kelompok yang bertugas bisa menyampaikan hasil diskusinya terlebih dahulu. Baik, Pak. Apakah sudah terlihat, eh, Bapak? Sudah, sudah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3, kesempatan kali ini akan membahas mengenai taksonomi, lebih tepatnya yaitu taksonomi Bloom. Jadi yang seperti rekan-rekan tahu juga, taksonomi ini juga merupakan suatu sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorikan juga tentang pengetahuan, kemampuan, dan juga sikap ya. Dan taksonomi yang paling
populer yang selama ini kita pelajari itu adalah taksonomi Bloom, di mana taksonomi ini dikembangkan oleh Benjamin Bloom pada tahun 1956 dan juga ada perkembangannya terus dikaji lagi dengan rekan-rekan peneliti beliau dan juga murid-muridnya, dan pada tahun 2001 pada akhirnya kita eh, taksonomi ini mengalami revisi, yang mana revisi ini dilakukan oleh Anderson dan juga Cradwell yang keduanya ini merupakan bisa dibilang murid dari Benjamin Bloom. Mungkin untuk penjelasan lebih detailnya bisa kita bahas bareng-bareng di presentasi pada kali ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu untuk anggota kelompok kami, yakni ada Galusi Nuaji, Cindy Septi Rizkyani, Ferenzi Susilawati, Snaini Halid, Hanan Hilyatunisa, dan juga Pandu Rizky Putra. Ya, untuk pembahasan kita kali ini ada definisi taksonomi, lalu ada ranah taksonomi, perbedaan eh, taksonomi belum versi lama dan juga versi revisi, lalu ada penjelasan mengenai taksonomi belum versi lama, taksonomi belum versi revisi dimensi proses kognitif, lalu yang terakhir taksonomi belum versi revisi dimensi pengetahuan kognitif. Oke, untuk penjelasan pertama, eh, serahkan pada rekan berikutnya. Eh, Baik, jadi di sini ada definisi taksonomi. Nah, taksonomi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu tasein atau mengelompokkan dari dan nomos atau aturan, mengacu pada pengelompokan hal berdasarkan hierarki tertentu. Nah, dalam pendidikan istilah ini digunakan untuk mengelompokkan ranah penilaian tujuan pendidikan serta mengklasifikasikan tingkatan kemampuan peserta didik. Nah, dalam mencapai tujuan belajar baik ditinjau dari aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotor, taksonomi Bloom yang dirancang oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956 membagi tujuan pendidikan menjadi 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, psikomotor. Nah, kognitif itu yaitu menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan dan keterampilan berpikir, afektif yaitu yang fokus pada perasaan dan emosi seperti minat, sikap, dan psikomotor yang berkaitan dengan keterampilan motorik seperti menulis dan berenang. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat 3 ranah atau domain dari taksonomi. Yang pertama itu ada kognitif domain, yang kedua ada afektif domain, dan yang terakhir psikomotor domain. Nah, setiap domain atau ranah ini terbagi menjadi beberapa tingkatan, mulai dari yang terendah atau yang paling sederhana sampai yang paling tinggi atau yang lebih kompleks. Baik, yang pertama ada ranah kognitif atau kognitif domain. Kognitif domain merupakan ranah yang mencakup perilaku yang lebih menekankan pada aspek intelektualnya. Nah, penguasaan ranah kognitif peserta didik meliputi perilaku dari peserta didik yang ditunjukkan melalui aspek intelektual, seperti dari pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikirnya. Di ranah kognitif, menggolongkan dan mengurutkan keahlian berpikir yang menggambarkan dari tujuan yang ingin dicapai atau yang ingin diharapkan. Kognitif domain dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada pengetahuan atau knowledge. Nah, mungkin saya akan menjelaskan lebih singkat kan dipaparkan lebih jelasnya dan disertai contoh oleh rekan saya. Yang pertama ada pengetahuan, itu berisi kemampuan untuk mengenali atau mengingat sesuatu seperti istilah atau definisi. Yang kedua ada pemahaman atau comparison, yaitu kemampuan untuk membaca atau memahami suatu gambaran seperti diagram, grafik, tabel, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada aplikasi atau application, merupakan kemampuan untuk menerapkan atau mengaplikasikan sesuatu seperti rumus atau teori. Boleh dilanjut? Untuk tingkatan yang 4 ada analisis, merupakan
kemampuan untuk menganalisa suatu informasi dan membagi-bagi atau memetakannya menjadi lingkup yang lebih kecil untuk mengetahui suatu pola atau hubungan. Yang kelima ada sintesis, merupakan kemampuan untuk menjelaskan struktur atau pola dari suatu skenario yang sebelumnya tidak terlihat. Dan tingkatan yang terakhir itu ada evaluasi atau evaluation, itu merupakan kemampuan untuk memberikan penilaian dengan menggunakan kriteria atau standar yang sudah ada. Nah, di ranah kognitif ini nanti akan ada revisi. Boleh di next. Ranah yang kedua itu ranah afektif atau affective domain, merupakan domain yang mencakup perilaku-perilaku yang menekankan pada aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Di ranah afektif juga dibagi menjadi beberapa tingkatan, terdapat 5 tingkatan, yaitu, boleh di next. Yang pertama ada penerimaan atau receiving atau attending, yaitu mencakup kepekaan akan adanya stimulus yang datang dalam bentuk keinginan menerima dan memperhatikan terhadap fenomena yang terjadi berdasarkan perhatian yang terkontrol dan terseleksi. Contohnya ketika guru sedang menjelaskan, murid akan memperhatikan guru tersebut. Yang kedua ada tanggapan atau responding, yaitu mencakup kerelaan dan kesediaan untuk memperhatikan secara aktif dan berpartisipasi dalam sesuatu kegiatan, memberikan reaksi terhadap fenomena yang ada di lingkungannya, meliputi persetujuan, kesediaan, dan kepuasan dalam memberikan tanggapan. Contohnya saat diskusi, siswa itu terlibat aktif. Boleh di next. Yang ketiga ada penilaian atau valuing, yaitu mencakup kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap sesuatu dan membawa diri sesuai dengan penilaian itu, berkaitan dengan harga atau nilai yang diterapkan pada suatu objek, fenomena, atau tingkah laku. Contohnya bertanggung jawab terhadap siswa bertanggung jawab terhadap proses pembelajarannya. Yang kelima ada pengorganisasian, yaitu mencakup kemampuan untuk memadukan nilai-nilai yang berbeda, menyelesaikan konflik, dan membentuk suatu sistem nilai yang konsisten sebagai pedoman dan pegangan dalam hidup. Contohnya yaitu mampu membagi waktu atau memprioritaskan waktu seperti untuk belajar atau untuk bermain. Yang kelima boleh di next. Yang terakhir ada ranah psikomotor atau domain, yaitu ranah yang mencakup perilaku-perilaku yang menekankan pada aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, mengoperasikan mesin, dan lain sebagainya. Pada ranah psikomotor dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu ada 7 tingkatan. Boleh di next. Yang pertama ada persepsi atau perception, yaitu kemampuan untuk menggunakan isyarat-isyarat sensoris dalam memandu aktivitas motoriknya. Contohnya pada pelajaran seni, misalnya melukis, sebelum memulai, siswa mampu membedakan campuran dari berbagai warna untuk menghasilkan warna yang tepat. Yang kedua ada kesiapan atau set,
yaitu kemampuan untuk menempatkan dirinya dalam memulai suatu gerakan, kesiapan fisik, mental, dan emosional untuk melakukan gerakan. Yang ketiga ada merespon atau guide respon, yaitu kemampuan untuk melakukan suatu gerakan sesuai dengan contoh yang diberikan. Boleh di next. Yang keempat ada mekanisme, yaitu kemampuan melakukan gerakan tanpa memperhatikan lagi contoh yang diberikan, karena sudah dilatih secukupnya atau membiasakan dari gerakan-gerakan yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang kelima ada respon tampak yang kompleks, yaitu kemampuan melakukan suatu gerakan atau keterampilan yang terdiri dari banyak tahap dengan lancar, tepat, dan efisien. Yang keenam ada penyesuaian atau adaptation, yaitu kemampuan untuk mengadakan suatu perubahan dan menyesuaikan pola gerakan dengan persyaratan khusus yang berlaku. Dan yang terakhir ada penciptaan, yaitu membuat pola baru yang disesuaikan dengan situasi atau permasalahan tertentu atas dasar dari prakarsa atau inisiatifnya diri sendiri. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada perbedaan taksonomi Bloom versi lama dengan versi yang baru atau yang udah direvisi. Jadi, dalam sebuah taksonomi itu ada satu kontinum yang terdiri dari beberapa kategori. Dalam taksonomi Bloom yang lama, hanya mempunyai satu dimensi dengan 6 kategori, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan juga evaluasi. Nah, sedangkan taksonomi Bloom yang baru mempunyai 2 dimensi, yakni dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan. Dalam dimensi proses kognitif ini terdiri atas 6 kategori, yaitu mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Terus kalau dimensi pengetahuannya ini terdiri dari pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan juga metakognitif. Nah, di situ ada tabel yang menunjukkan perbedaan taksonomi Bloom yang lama dengan yang baru. Di situ kan untuk C1 taksonomi Bloom sebelum revisi itu ada pengetahuan, sedangkan yang udah direvisi itu mengingat. Terus untuk C2-nya yang sebelum revisi itu pemahaman dan sesudah revisi itu memahami, begitupun seterusnya. Boleh di next slide. Baik, di sini ada taksonomi versi lama, yang dimana seperti tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya pada ranah kognitif. Jadi di sini ada C1 atau tingkatan paling dasarnya, yaitu pengetahuan. Pengetahuan adalah kemampuan seseorang untuk mengenali dan mengingat berbagai hal seperti istilah, definisi, fakta, gagasan, pola, urutan, metodologi, serta prinsip-prinsip dasar. Nah, pengetahuan ini mencakup kemampuan mengingat informasi tanpa mengharapkan penerapan lebih lanjut, sehingga merupakan proses berpikir kognitif pada tingkat dasar. Nah, sebagai contohnya, ketika kita diminta menjelaskan manajemen kualitas orang yang berada di nah, seperti dia disuruh menjelaskan karakteristik sebuah produk dan dia bisa menjelaskan bagaimana kualitas produk tersebut tanpa harus ada penerapan lebih lanjutnya. Mungkin seperti itu contohnya, dan berikutnya ada C2 atau pemahaman. Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Dikenali dari kemampuan untuk membaca dan memahami gambaran, laporan, tabel, diagram, arahan, peraturan, dan sebagainya. Mungkin sebagai contohnya, seseorang dapat dikatakan
memahami sesuatu apabila ia bisa menjelaskan dari apa yang sudah ia pelajari sebelumnya dan bisa menjelaskan atau menerangkan dengan bahasanya sendiri. Seperti itu. Dan berikutnya ada penerapan atau aplikasi yang masuk dalam C3. Penerapan adalah kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-metode, prinsip, rumus-rumus, teori-teori, dan sebagainya dalam situasi dan konkret. Nah, sebagai contohnya, seorang pelajar yang mempelajari prinsip dasar dari hukum gravitasi di kelas fisika, ia dapat mengukur barang yang jatuh dari ketinggian tertentu dan dia dapat menerapkannya di luar kelasnya. Jadi, apa yang dia dapat di dalam kelas bisa teraplikasikan pada kehidupan di luar kelasnya. Mungkin boleh di next. Berikutnya ada analisis atau C4. Analisis adalah kemampuan seseorang untuk merinci dan mengekspresikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian atau faktor yang satu dengan faktor lainnya. Mungkin sebagai contohnya, seorang mahasiswa diminta menganalisis sebuah artikel penelitian tentang dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian negara. Kemudian ia dapat mengidentifikasi hubungan antara berbagai variabel yang dibahas dalam penelitian. Misalnya bagaimana peningkatan pengeluaran pemerintah berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Selanjutnya ada sintesis atau C5. Sintesis adalah kemampuan berpikir yang merupakan kebalikan dari proses berpikir analisis. Nah, sintesis merupakan suatu proses yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis, sehingga menjelma menjadi suatu pola yang berstruktur atau berbentuk pola baru. Di sini contoh penerapannya sebagai seorang mahasiswa adalah ketika menulis esai atau makalah ilmiah. Nah, mahasiswa itu harus mampu menyusun berbagai teori, data, dan argumen dari berbagai sumber, kemudian menyatukannya dalam suatu kerangka berpikir yang logis dan koheren, sehingga menghasilkan sebuah konsep atau ide baru yang orisinal. Nah, terakhir di sini ada penilaian atau evaluasi. Penilaian merupakan jenjang berpikir paling tinggi dalam ranah kognitif menurut taksonomi Bloom. Penilaian atau evaluasi merupakan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu situasi, nilai, atau ide. Nah, misalnya mereka mampu memilih satu pilihan yang terbaik sesuai dengan patokan-patokan yang atau kriteria yang ada. Jadi dia dapat menilai mana yang lebih efektif dan lebih efisien. Mungkin boleh di next. Oke, di sini kita masuk ke dalam pembahasan taksonomi Bloom versi revisi, di mana setelah versi revisi ini, taksonomi Bloom itu dipecah lagi dimensinya, yaitu ada dimensi proses kognitif dan juga pengetahuan kognitif. Kemarin tadi udah disebutkan ya, kalau misalkan di proses kognitif itu ada yang seperti kita kenal ada dari level C1 sampai C6, sedangkan kalau misalkan yang di dimensi pengetahuan kognitif itu ada faktual, konseptual, prosedural, dan juga metakognitif. Nah, jadi di sini juga kita bisa ngeliat perbedaannya dari segi penggunaan katanya ya, dimana kalau misalkan di taksonomi Bloom versi lama itu menggunakan kata benda seperti tadi pengetahuan ataupun pemahaman, harapan dan juga seterusnya. Sedangkan di sini kita di taksonomi Bloom versi revisi ini lebih menekankan pada kata kerja, di mana di sini ada mengingat, memahami dan juga mengaplikasikan. Nah, untuk taksonomi Bloom yang C1 itu adalah mengingat, di mana mengingat ini merupakan kemampuan kita untuk menyebutkan kembali atau menjelaskan memori jangka panjang, yaitu berupa faktual, prosedural, konseptual, metakognitif, ataupun dasar-dasar pengetahuan lainnya. Sebagai contohnya ini, bagi kita seorang mahasiswa nih harus dapat mengingat kembali definisi-definisi yang kita pelajari gitu selama kita berkuliah ataupun konsep-konsep dasar yang kita pelajari. Nah, kemampuan mengingat ini sangat penting ketika kita pada akhirnya sedang menjalani penelitian gitu, mengumpulkan data ataupun eh, mencari literatur-literatur sebagai referensi. Sebagai seorang mahasiswa yang sedang melakukan penelitian, kita itu harus bisa mengingat juga metode atau metodologi yang kita gunakan serta hasil hasil studi dari penelitian-penelitian sebelumnya sehingga kita ini mampu gitu untuk pada akhirnya membuat sebuah argumen baru.
Nah, proses kognitif mengingat ini juga meliputi proses-proses lainnya, yakni menentukan, mengetahui, memberi label, mendaftar, menjodohkan, mencantumkan, mencocokkan, memberi nama, mengenali, memilih, dan juga mencari. Lalu kita masuk ke yang C2, yakni memahami. Jadi memahami ini merupakan kemampuan untuk menjelaskan dan juga merangkum informasi serta mendiskusikan ide-ide dan konsep pemahaman yang baik eh, yang memungkinkan seseorang untuk menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Nah, seseorang ini dianggap bisa memahami sesuatu jika mereka mampu membentuk makna dari informasi atau pesan pembelajaran yang disampaikan secara lisan, tulisan, atau grafis melalui pengajaran ataupun buku dan juga media elektronik gitu. Proses memahami ini terjadi ketika seseorang itu ya mampu menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya. Dengan kata lain, pengetahuan baru ini langsung dipadukan dengan skema dan kerangka kognitif yang telah ada. Dan proses kognitif memahami ini meliputi seperti merangkum, menafsirkan, mendeskripsikan ataupun menjelaskan gitu. Nah, bagi kita mahasiswa, pemahaman terhadap literatur gitu sangat penting untuk mengembangkan perangkat teoritis dalam penelitian. Ya, kita juga harus memahami dan juga bisa meringkas dari penelitian-penelitian sebelumnya agar dapat mengidentifikasi celah penelitian yang perlu dijelajahi lebih lanjut. Jadi, eh, kalau misalkan kita baca penelitian gitu kan, biasanya ada saran untuk penelitian sebelumnya dari penulis tersebut. Nah, itulah fungsinya kita untuk memahami gitu dalam membaca sebuah karya ilmiah. Lalu kita lanjut ke C3, yakni mengaplikasikan. Nah, jadi pengaplikasian ini menekankan pada penerapan pengetahuan dalam hal baru yang mencakup teori penggunaan eh, ide ataupun konsep yang telah dipelajari untuk memecahkan masalah praktis. Jadi proses kognitif mengaplikasikan ini juga mencakup proses menerapkan, menemukan, menghitung, memodifikasi, ataupun memprediksi. Nah, contoh pengaplikasian pengetahuan ini dalam penelitian itu dapat dilihat dari penggunaan metodologi yang tepat untuk menguji hipotesis mana seorang mahasiswa itu harus mampu menggunakan teori yang relevan dalam mengumpulkan data ataupun merancang studinya. Lalu kita lanjut ke C4. Nah, C4 ini adalah menganalisis, di mana menganalisis ini melibatkan proses memecah-mecah informasi menjadi bagian-bagian kecil dan memahami bagaimana hubungan di antara bagian-bagian tersebut ataupun antara setiap bagian kepada struktur keseluruhannya. Nah, kemampuan menganalisis seseorang ini dapat dilihat dari bagaimana mereka mampu membedakan fakta dan opini, membedakan informasi yang relevan dan juga tidak relevan, menangkap asumsi dan menghubungkan ide, serta menemukan bukti pendukung dan menghubungkan kesimpulan. Nah, proses kognitif menganalisis ini terdiri dari beberapa proses, yakni seperti mendeteksi, membandingkan, membedakan, menggolongkan, memerinci, menguraikan, dan juga menelaah. Nah, bagi mahasiswa gitu kok, seperti kita yang sedang melakukan penelitian, kemampuan analisis ini juga penting untuk eh, menguji dan juga menilai validitas dan reliabilitas instrumen penelitian gitu. Data dan hasil penelitian yang kita dapatkan dari survei maupun data sekunder itu harus melalui proses analisis di mana dengan analisis itu kita bisa menarik kesimpulan yang logis dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang kelima ini kelima ini ada mengevaluasi. Ya, mungkin intermezzo sedikit. Ini kan evaluasi dan mencipta ini urutannya berubah ya dari yang versi lama, di mana kalau yang versi lama itu sintesis dulu atau mencipta dulu baru mengevaluasi kan seperti secara prosedur di mana kita sudah jadi dulu barang wujudnya baru dievaluasi. Tapi di sini di yang versi baru ini digolongkan berdasarkan eh, tingkat kesulitannya atau levelnya gitu. Kognitif yang diperlukan di mana mencipta itu tetap lebih tinggi daripada mengevaluasi. Nah, lanjut ke pembahasan mengevaluasi ya. Mengevaluasi itu merupakan kemampuan untuk memberikan penilaian dan mengambil keputusan terhadap suatu objek, dokumen, solusi, atau informasi berdasarkan kriteria dan standar tertentu. Nah, kriteria yang umum digunakan dalam evaluasi ini biasanya mengukur kualitas, efektivitas, efisiensi, dan juga konsistensi.
Nah, proses kognitif mengevaluasi ini meliputi proses membuktikan, memvalidasi, memproyeksi, mereview, meresensi, dan juga mengkritik. Nah, dalam penelitian ini evaluasi memungkinkan kita mahasiswa untuk timbangkan kekuatan ataupun kelemahan dari metodologi yang kita gunakan dalam penelitian gitu. Evaluasi juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi hasil hasil penelitian terhadap studi yang lebih luas. Lalu untuk yang terakhir C6 pencipta. Pencipta ini merupakan kemampuan dalam meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru dengan cara menyusun formulasi baru yang belum pernah ada sebelumnya dari formulasi-formulasi yang sudah ada. Proses kognitif mencipta ini meliputi juga proses merencanakan, menyusun, merancang, mengembangkan, membangun, membuat, memproduksi, dan juga menghasilkan. Tujuan utama dari sebuah penelitian ini pastinya selain mendapatkan jawaban dari sebuah masalah juga eh, apa ya juga pengen untuk menciptakan sebuah teori baru gitu atau model analisis yang baru di mana eh, seorang peneliti diharapkan juga dapat memberikan solusi yang berinovasi terhadap masalah yang ada serta berkontribusi pada pengembangan pengetahuan di bidangnya. Ya, mungkin itu tadi pembahasan tentang taksonomi belum di dimensi proses kognitif. Sekarang akan dilanjutkan oleh rekan saya yang akan membahas taksonomi belum dimensi pengetahuan kognitif. Baiklah, selanjutnya ada materi taksonomi belum dimensi pengetahuan. Anderson dan Caldwell memiliki taksonomi yang revisi taksonomi Bloom, memiliki rangkaian proses-proses rangkaian yang menunjukkan kompleksitas kognitif dengan menambahkan dimensi pengetahuan kognitif. Dimensi ini juga terdiri dari 4 pengetahuan. Yang pertama ada pengetahuan faktual. Pengetahuan faktual berisi elemen-elemen dasar yang harus diketahui peserta didik. Mereka akan dikenalkan dengan suatu disiplin atau memecahkan masalah apapun di dalamnya. Yang kedua, ada pengetahuan konseptual yang meliputi skema-skema, model-model mental, atau teori-teori eksplisit dan implisit dalam model-model psikologi kognitif yang berbeda. Next. Yang ketiga ada pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural berkaitan dengan pengetahuan mengenai bagaimana melakukan sesuatu. Hal ini dapat berkisar dari melengkapi latihan-latihan yang cukup rutin hingga memecahkan masalah-masalah baru. Oleh karena itu, pengetahuan prosedural sering mengambil bentuk dari suatu rangkaian langkah-langkah yang akan diikuti. Hal ini meliputi pengetahuan keahlian-keahlian, algoritma-algoritma, teknik-teknik, dan metode-metode secara kolektif disebut sebagai prosedur-prosedur. Yang keempat, ada pengetahuan metakognitif, adalah pengetahuan mengenai kesadaran secara umum, sama halnya dengan kewaspadaan dan pengetahuan tentang kesabaran pribadi seseorang. Next. Kesimpulan dari taksonomi Bloom merupakan kerangka kerja penting dalam dunia pendidikan yang membantu dalam merumuskan tujuan pembelajaran dan mengevaluasi pencapaian siswa. Pertama kali dikenalkan oleh Benjamin Bloom pada tahun 1956. Perbedaan antara taksonomi Bloom versi lama dan versi revisi terletak pada perubahan terminologi dan penekanan pada dimensi proses kognitif dan pengetahuan kognitif. Implementasi taksonomi Bloom dalam pengajaran tidak hanya mendorong pengembangan keterampilan berpikir secara kritis dan kreatif, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang lebih tinggi, baik versi asli maupun revisi. Taksonomi Bloom tetap menjadi alat ukur yang sangat berharga dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, mungkin
Itu saja materi yang kelompok kami hari ini sajikan. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan, bisa langsung saja untuk ditanyakan. Boleh untuk Kaila? Sebelumnya makasih buat kelompok 3. Mau izin nanya, tadi kan dijelasin tuh dalam taksonomi belum itu kan ada versi lama yaitu evaluasi. Nah itu kan pada tingkat tertingginya kan kalau di versi lama. Terus sedangkan dalam versi barunya itu kan tingkat tertingginya atau di akhirnya itu kan ada menciptakan. Nah menurut kelompok kalian tuh perubahan ini tuh mempengaruhi kita nggak sih sebagai nanti kan kita taksonomi ini kan berguna buat kita bikin tujuan pembelajaran sama indikator gitu kan. Nah, menurut kalian dengan adanya perubahan ini tuh mempengaruhi kita nggak sih sebagai guru dalam mendesain aktivitas pembelajaran? Nah, selain itu, menurut kelompok kalian juga, seberapa ngaruh sih output atau hasil yang dikeluarkan dengan berubahnya C6 yang evaluasi versi lama dengan C6 yang menciptakan? Maaf Kaila, yang 2 boleh diulangi lagi ya? Menurut kelompok kalian, seberapa ngaruh sih output atau hasil yang dikeluarkan dengan berubahnya C6 evaluasi di versi lama menjadi C6 menciptakan di versi yang baru? Oke, sudah jelas. Makasih Kaila. Kami Terima kasih, diskusikan Pandu. dulu jawabannya. Ya, sama-sama. Nah, apakah dari teman-teman yang lain ada yang masih ingin ditanyakan? Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman lain untuk bertanya, saya ingin sedikit menjawab mungkin ini dengan pribadi terhadap pertanyaan tersebut, di mana eh, ya dalam taksonomi tadi kan ditanya ya, kenapa sekarang ini, maksudnya setelah versi revisi ini mencipta itu menjadi tingkatannya lebih tinggi gitu daripada mengevaluasi. Yang mana dalam revisi taksonomi belum itu eh, menciptakan di posisi sebagai kompetisi yang lebih tinggi dari evaluasi, karena fokusnya itu pada kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan juga mengintegrasikan pengetahuan secara kreatif itu. Dimana sebelumnya evaluasi ini kan dianggap penting karena dalam evaluasi itu kan terdapat kemampuan dalam menilai ya, dan juga mengkritik. Namun penciptaan ataupun mencipta ini uh, sebenarnya lebih kompleks karena dia itu dalam mencipta itu kan ada penggabungan beberapa elemen gitu. Jadi dalam mencipta pun juga seorang peserta didik juga bisa menilai dan juga mengkritisi. Terus juga dalam mencipta itu juga membutuhkan tingkat pemahaman yang
lebih dalam lagi ya. Jadi dengan gitu ya dengan begitu wajar saja bahwa di revisi taksonomi belum ini mencipta diklasifikasikan lebih tinggi daripada evaluasi. Dan untuk outputnya itu ya seperti yang diterapkan sekarang di kurikulum nasional, di mana pembelajaran di sekolah itu kan lebih ditekankan ya, maksudnya lebih menekankan untuk tugas-tugas proyek dibandingkan kurikulum berikutnya, dibandingkan kurikulum sebelumnya. Apalagi juga ada ini kan proyek penguatan profil pelajar Pancasila kan kelima, yang mana juga itu juga pembelajarannya kan banyak proyek-proyek kolaboratif gitu antara para siswa dengan siswa lainnya dalam menciptakan sesuatu. Mungkin itu sih, kalau misalkan ada yang kurang jelas boleh disanggah, Kayla. Udah kok Pandu, makasih. Ya, sama-sama. Ya, boleh, Zul. Sebelumnya apresiasi dulu untuk kelompok penyaji. Nah, di sini saya mau bertanya kira-kira soal eh, ini kaitan taksonomi Bloom dengan pembelajaran. Nah, kan kita tahu saat ini udah mulai dilaksanakan pembelajaran yang lebih ke berbasis teknologi dan proyek ya. Nah, untuk pertanyaannya, kira-kira bagaimana taksonomi Bloom dapat meningkatkan efektivitas keefektifan belajar siswa jika dikaitkan dengan proses pembelajaran modern yang saat ini yang semakin berbasis teknologi dan proyek. Nah, kira-kira menurut kelompok penyaji bisa nggak eh, taksonomi Bloom ini diadaptasi untuk meningkatkan motivasi belajar dari siswa? Apakah dapat dipahami? Eh, Bisa dipahami, Zul. Terima kasih atas pertanyaan itu.
Ya mungkin mau sedikit menjawab dari pertanyaan Zuli. Tadi mungkin inti pertanyaannya bagaimana taksonomi Bloom itu bisa meningkatkan efektivitas pembelajaran di era sekarang ini modern, dan juga eh, bagaimana sih kaitannya dari taksonomi Bloom itu dengan pembelajaran berbasis teknologi ya. Mungkin seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ngomongin soal teknologi, ya kalau misalkan kita hubungkan satu persatu gitu dari eh, tiket taksonomi Bloom dari C1 sampai C6, misalkan kalau mengingat pun, eh, misalkan dari mengingat saat kita belajar bahasa Inggris itu kan kan ya mengingat ini ya arti dari bahasa-bahasa asing gitu. Itu juga udah fasilitasi. Contohnya dari aplikasi-aplikasi Duolingo, tempat belajar untuk menguasai bahasa asing. Terus kalau memahami ya kita uh, ada pembelajaran gitu seperti les online kayak Ruang Guru. Terus mengaplikasikan juga ya bisa sama di tempat itu juga. Terus kalau misalkan untuk men- menciptakan ya, kalau misalnya kita kaitkan dengan teknologi, pembelajaran sekarang kan eh, lebih bervariasi ya, di mana contohnya kita aja kalau misalkan mau buat presentasi itu kan bisa menggunakan PowerPoint ataupun Canva, itu kan udah mengintegrasikan dengan penggunaan teknologi. Pun ingin membuat soal-soal pilihan ganda ataupun esai, itu kan banyak juga platform yang menyediakan seperti Quizzes, terus Google Form, Kahoot, dan juga lain sebagainya. Dan juga kalau misalkan di luar pendidikan, misalnya kalau menciptakan nah, yang lagi bukan lagi hype, maksudnya yang lagi sedang eranya itu kayak coding atau menciptakan membuat website, itu kan juga contoh pembelajaran juga ya, pembelajaran yang eh, menghubungkan antara taksonomi Bloom dengan teknologi. Ya mungkin jawaban jawaban saya itu sih, Jul. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Atau mau diperkuat lagi? Udah cukup, Bu. Makasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Mungkin untuk rekan-rekan lain kalau ada yang mau menambahkan dari jawaban saya juga boleh. Oke, Pandu, sebentar Pandu. Coba buka taksonominya, Pandu. Kita taksonomi yang ini Pak, tebelnya. Ada nggak kamu yang taksonomi lengkap C1 sampai C6 -nya? Beserta kata-katanya. Sebentar Pak. Yang seperti ini Pak. Ya, boleh. Ya. Baik. Mungkin gini, saya tambahkan. Jadi taksonomi Bloom ini adalah acuan di dalam sistem pembelajaran kita ya. Nah, acuannya bagaimana? Ini adalah acuan untuk mengukur mengukur tingkat kemampuan berpikir ya. Tingkat kemampuan berpikir. Nah, tingkat kemampuan berpikir ini tentu saja sangat dibutuhkan, terutama oleh peserta didik. Nah, kalau kita mengacu pada keterampilan abad 21, salah satunya adalah problem solving. Salah satunya adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi.
Maka ini menjadi acuan. Nah, kita tahu bahwa ada argumen C1 sampai C3 itu low order thinking skill. 4 sampai C6 itu high order thinking skill. Maka kalau kita seorang guru, maka kita wajib menyesuaikan dengan kondisi siswanya. Maksudnya seperti apa? Kalau low order thinking skill, kita harus mengacu pada tingkatan level peserta didiknya. Misal untuk anak SD atau untuk anak SMP yang low order thinking skill, karena kemampuan berpikir mereka masih berkembang. Sedangkan untuk high order thinking skill antara C4, C5 sampai C6 itu bisa digunakan untuk anak kelas SMA sampai perguruan tinggi. Gunanya apa sebenarnya itu kan? Untuk mengasah kemampuan otak kalian lah, gampangnya seperti itu. Maka kita sebagai seorang guru harus juga mengetahui mana yang kata kerja yang kita pakai. Ya, kalau kita ngajar di SMA, ya coba kita lihat komponen-komponen kata yang bisa kita sesuaikan dengan materi kita. Karena di sini kan banyak ya kata-katanya. Nah, mana yang kira-kira kalau kita membuat suatu tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional itu, kata kerjanya atau kata kerja operasional atau KKO lah yang sering dibahas itu yang bisa mewakili materi yang hendak kita sampaikan pada pertemuan hari itu. Misal kita ngomongin masalah penyakit, ya, maka kita bisa lihat kata kerja mendeteksi, mendiagnosis hubungan dengan penyakit, kan? Terus coba kita lihat, nah ini, nah gini, kadang dalam taksonomi Bloom, ya, kata-katanya nggak mengacu hanya dengan ini. Kalau kalian membuka referensi-referensi yang lain, bisa jadi kata-katanya itu nggak sama persis, ada penambahan. Nah, kita nggak bisa mengacu pada taksonomi Bloom ini saja, gitu ya. Boleh kita melihat taksonomi Bloom berdasarkan sumber referensi lain. Kalau misalnya kita melihat di sini kira-kira nggak ada yang sesuai antara C1 sampai C6, maka kita bisa membuka referensi yang lain, gitu ya. Tapi kan kalau paling gampang kan kita pakai kata menganalisis, itu sudah dipakai. Nah, kita juga harus paham menganalisis yang high order thinking skill sama kayaknya ada juga yang low order thinking skill ya. Menganalisis juga itu beda gitu. Beda tahapan. Beda isinya, beda caranya juga. Jadi kita harus memahami kata-kata kerja operasional yang ada di low order thinking skill dan high order thinking skill. Nah, itu sifatnya berbeda. Nah, dalam tujuan instruksional, KKO ini kan sebagai bentuk atau gambaran pelaksanaan kegiatan kita. Kan gitu ya. Maka harus sesuai antara tujuan operasional dengan namanya kegiatan pembelajaran. Kalau di sana merancang atau membuatlah gambarannya, ya di dalam kegiatan pembelajaran harus ada kata-kata membuatnya. Misalnya atau siswa menghasilkan, itu kan salah satu impact dari membuat, kan ibaratnya seperti itu. Lalu kalau sudah membuat, maka evaluasinya juga harus mengukur. Misal paling gampang siswa menghasilkan karya yang menarik, itu alat ukur dan seterusnya. Jadi relate banget antara kita menentukan tujuan pembelajaran sampai evaluasi pembelajarannya. Nah, tentu saja dalam kegiatan itu kita mengharapkan
kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa itu terlaksana dengan adanya tahapan-tahapan yang sesuai itu. Sering banget saya lihat, misal RPP guru ya, dia sudah menggunakan KKO-nya, KKO yang HOTS gitu ya. Tapi kalau dilihat sekilas di RPP-nya, di kegiatan pembelajaran, itu tidak mencerminkan kegiatan HOTS itu sendiri. Ya kan kegiatan pembelajaran kan uraian yang hendak kita lakukan ya, uraian kegiatan yang hendak kita lakukan di dalam. Kadang tidak mencerminkan dari tujuan instruksionalnya. Giliran ditanya, misalnya, Ibu di sini, Ibu ngomong merasionalkan. Maksudnya merasionalkan dalam kegiatan pembelajaran itu seperti apa gitu. Nah, itu bingung. Jadi harus jelas antara tujuan, kegiatan pembelajaran, serta alat evaluasinya. Kan RPP adalah acuannya, acuan pelaksanaan atau perkiraan atau hipotesis pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Itu baru hipotesis atau mungkin rancangan lah, paling gampang rancangan kegiatan pembelajaran kita. Rancangan aja pasti kita akan berharap membuat sebaik mungkin sehingga pada saat pelaksanaannya itu sesuai dengan rancangan yang sudah. Maka kalau rancangannya kurang benar, apalagi nanti pada saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Apalagi tidak ada refleksi di situ, maka rancangan yang kita buat dalam bentuk RPP itu nggak jelas itu sudah tepat atau belum, sudah terlaksana dengan baik atau belum. Ini yang perlu diperhatikan ya buat teman-teman mahasiswa sekarang ini yang mungkin nanti setelah lulus menjadi seorang guru, maka harus tahu pada saat menentukan tujuan instruksional yang sudah kalian sesuaikan dengan materi, kalian juga harus tahu kegiatannya seperti apa di dalam kelas. Kalian juga harus tahu alat ukurnya apa. Kalau sekedar hanya membuat terus melaksanakan tapi tidak mengevaluasi apakah sudah sesuai atau belum dan seterusnya, ya kayak kita melaksanakan tanpa arah, tanpa tanpa kita tahu tujuan kita mau seperti apa. Makanya kita harus butuh namanya tahapan kegiatan itu yang jelas dari tujuan instruksional sampai evaluasi pembelajaran. Nah, tentu saja pada saat kita menentukan kata-kata dari taksonomi Bloom ini pasti akan berpengaruh banget dengan peserta didik. Contoh, mereka menciptakan. Saat mereka bisa menciptakan, gitu ya, menghasilkan sesuatu, maka mereka mampu kan, mampu membuat suatu kreasi lah gampangnya, kan begitu. Jadi kalau misalnya hanya sekedar kalau kita lihat di sini yang low order thinking skill lah, paling memahami, ya mereka cuma memahami, kalian sebutkan, dia paham, ya udah selesai. Kan untuk keterampilan abad 21 kan nggak cuma sekedar memahami, kalian harus berpikir kritis kan gitu ya, problem solving, mampu menciptakan sesuatu sehingga itu masuk ke ranah high order thinking skill. Jadi buat teman-teman yang nantinya mau jadi seorang guru atau mungkin mau jadi seorang dosen dan seterusnya, nah ini hal-hal seperti ini harus diperhatikan. Sebenarnya paling baik itu pada saat kita melakukan kegiatan pembelajaran ini ada namanya evaluasi. Atau kalian mengerjakan soal, gitu ya, soal evaluasi terkait dengan. Nah, itu adalah tahapan yang tepat. Di awal juga mungkin kalau di mata kuliah perencanaan pengajaran sudah saya jelaskan ya, di awal coba sampaikan tujuan pembelajaran dan buat soal evaluasi. Sepertinya di perencanaan pengajaran kan selalu saya tekankan seperti itu ya. Nah, itu gunanya adalah untuk memastikan tujuan pembelajarannya
sudah disampaikan targetnya, evaluasinya apakah tercapai atau enggak. Seperti itu. Cuman kembali lagi, terkadang dosen itu suka, kalau saya pribadi ya mungkin suka agak kasihan ya, kalau setiap pertemuan itu selalu saya kasih evaluasi. Saya kadang suka kasihan karena mungkin saja dosen semua ngasih bentuk pola yang sama. Artinya mungkin kalian akan banyak beban dalam mengerjakan soal evaluasi, tugas, dan seterusnya. Tapi sebenarnya itu nggak apa ya, bukan hal yang sia-sia. Saya yakin itu bukan hal sia-sia. Saat kalian di pressure tinggi, ini yang saya rasakan ya, kalau di Fakultas Ekonomi itu bagi dosen-dosen baru, itu pressure-nya tinggi banget ketimbang fakultas lain. Itu yang saya tahu ya, saya bandingkan. Sangat beda jauh pressure Fakultas Ekonomi dengan fakultas lain. Tetapi saat kita sudah melewati pressure itu dan kita coba bersaing di luar fakultas, ternyata orang-orang dari Fakultas Ekonomi itu banyak menduduki jabatan-jabatan tertentu karena berdasarkan kemampuan gitu. Jadi kalau dia melewati pressure itu, dia ditugaskan apapun tuh sebenarnya fine-fine aja nggak mas. Ketimbang orang yang tidak ada pressure tertentu, menduduki jabatan tertentu karena misal kolega, hubungan dan seterusnya, itu akan beda. Kemampuannya juga akan beda. Jadi dalam taksonomi Bloom ini, kita juga harus cermat memilihnya. Maka dalam penentuan tujuan inklusional, alangkah baiknya melibatkan guru yang lain. Ya. Atau misal kalau menggunakan metode STEM, gitu ya, berarti melibatkan guru-guru di bidang yang lain. Supaya apa? Supaya pas kalau kita hanya membuat satu orang sendiri gitu ya. Nantinya kalau saya bilang pembelajarannya itu tidak akan secara keseluruhan tidak akan sama. Contoh di perguruan tinggi ini kadang agak susah ya kalau kita berdiskusi terkait materi lah, ngomongin materi mata kuliah gitu ya, itu susahnya minta ampun kalau di perguruan tinggi karena isinya mungkin orang-orang pintar. Ya kalau orang-orang pintar itu punya argumennya sendiri-sendiri dan itu akan membutuhkan waktu yang sangat panjang, debat yang sangat panjang dan seterusnya. Itu sudah pasti. Maka untuk solusi hal-hal seperti itu ya minimal dibuat kesepakatan materinya, untuk pelaksanaannya ya terserah masing-masing. Kadang juga sudah ada kesepakatan materi dan pelaksanaan beda-beda, itu juga ada gitu. Modelnya seperti itu. Tapi tidak terlepas dari namanya high order skill dasarnya. Ya. Oke, mungkin itu dulu ya untuk pertemuan kita kali ini. Mohon maaf, ini saya mau berangkat ada beberapa kegiatan gitu ya. Untuk ini pertemuan kali ini sebenarnya ini kan pertemuan ke-7 ya kalau nggak salah ya. Ke-6, Pak. Ke-6. Minggu depan berarti belum UTS ya? Belum, Pak. 2 minggu lagi. Oh, sebentar. Ini tapi kok kelas tadi pagi oh salah berarti kelas sebelumnya. Berarti kan ini kan 6. Minggu depan kan baru ke-7 ya. Kok itu sudah membahas UTS ya? Kelas sebelumnya. Udah nggak apa-apa deh. Nah, minggu depan itu kebetulan saya ditugaskan ke Papua ya. Nah, ini mungkin nanti coba didiskusikan dengan PJ
Karena itu tidak mungkin dalam 1 minggu itu ya, saya kegiatannya 1 minggu untuk menggantikan kegiatan perkuliahan kita di hari yang lain, kecuali di malam hari. Tapi kalau malam harinya Papua dengan Jakarta itu selisih 2 jam. Begitu. Ini yang perlu mungkin nanti coba diskusikan dengan kelompok. Ini apabila saya yang ngisi ya. Tapi kalau misalnya Prof. Ari yang ngisi ya berarti mengikuti Prof. Ari. Tapi kalau saya yang mengisi perkuliahan, nah coba nanti didiskusikan pola kegiatan kita seperti apa ya. Apakah mau diganti di minggu berikutnya atau mungkin nanti saya buatkan penyampaian materi. Kalau misalnya ada kelompok juga menyampaikan materi kelompoknya, terus dilaksanakan secara asinkron ya. Ya, kalian menonton video itu dan mengerjakan soal evaluasi atau bagaimana. Pokoknya itu nanti dirancang aja ya PJ ya untuk kegiatan minggu depan apabila kelasnya saya mengisi. Nah, untuk evaluasi kali ini karena kita bicara tentang taksonomi Bloom ya, yang di dalam taksonomi Bloom itu ada 3 ranah ya, afektif, kognitif, dan psikomotorik gitu ya. Serta di situ juga kalau kita bicara terkait dengan taksonomi Bloom ini, kita melihat letak taksonomi Bloom dalam penelitian dan seterusnya. Maka untuk evaluasi kali ini silahkan dicari satu artikel, ya, satu artikel penelitian yang di dalamnya ada taksonomi atau taksonomi Bloom dari 3 ranah tadi ya, afektif, kognitif, dan psikomotorik. Lalu dari artikel itu dijelaskan kognitifnya seperti apa, buktinya apa di dalam artikel itu. Kemudian aspek kognitifnya apa, buktinya apa, aspek psikomotoriknya apa, buktinya apa. Itu ya, cukup satu artikel saja, artikel penelitian, terindeks Scopus dan seterusnya ya. Terindeks Scopus lah boleh Q1 sampai Q4. Boleh juga misalnya menggunakan artikel yang tugas di pertemuan berapa itu ya. Itu kan kalian saya suruh buat artikel kan, suruh cari artikel ya, terindeks Scopus. Kalau misalnya di dalam artikel itu ada 3 ranah taksonomi, ya pakai itu nggak apa-apa. Nggak perlu mencari yang baru. Tapi kalau memang tidak ada di artikelmu itu, maka kamu mencari yang baru. Kira-kira itu bisa dipahami? Bisa, Pak. Baik, mungkin kalau tidak, ini kalau masih ada pertanyaan bisa chat saja ya. Nanti insya Allah setelah saya sampai di kampus, nanti akan saya balas. Nah, ada kegiatan tabrakan ini di kampus, mengajar sama akreditasi, jadi agak bingung. Tapi nanti insya Allah akan saya balas, silahkan dikerjakan kurang lebih seperti itu. Kita masih ada ya kurang lebih 10 menitan lah lagi ya sebelum mata kuliah berakhir, dan coba sambil kalian mengerjakan silahkan berdiskusi terkait rancangan kegiatan pembelajaran minggu depan apabila itu saya yang isi ya. Nanti saya lihat rancangan kalian, kita sepakati bersama aja. Baik, semua terima kasih. Silahkan dilanjutkan untuk berdiskusi dan menentukan rancangan kegiatan pembelajaran. Saya undur diri dulu, ini tidak saya tutup. Nanti silahkan PJ apabila waktu perkuliahan sudah habis, silahkan ditutup saja. Baik, terima kasih semuanya. Maaf, ini saya agak kurang sehat tapi harus ke kampus ya. Ya udah.
Terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu dan kita tetap bisa kuliah seperti biasa dan tetap kita harus punya target ya. Target apa yang hendak kita capai setiap hari. Terima kasih semua. Saya undur diri dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Adit. Ya, sama-sama. Jeva, lu jalan jam berapa, Jep? Ya, gue baru mau jalan. Lu emang mau didiskusin sekarang lu? Enggak Hah? kan? Enggak. Keluar aja, keluar. Oh, ya udah. Udah, en aja. Capek. Enggak. Udah, keluar aja Ya, nggak Jep, apa-apa. langsung jalan, Jep. lain Iya. waktu aja. Assalamualaikum. En aja, host, tolong en. Makasih banyak. Terima kasih.